Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan tentunya paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya lah, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul kembali, bertatap muka, serta bersilaturahmi, meskipun masih secara online ya Bapak Ibu ya. Dan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, tidak terasa sudah memasuki awal bulan Maret ya Bapak Ibu semua, sudah tepatnya di tanggal 4 Maret 2024. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat-sehat semua ya? Insya Allah. Alhamdulillah, kabar terbaik juga. Dan vibes-nya tidak terasa sudah akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan penuh ampunan, yang insya Allah bulan yang tentunya kita tunggu juga bersama-sama. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu. Semoga Allah berikan usia kepada kita semua untuk bisa bertemu dalam bulan suci Ramadan, dan tentunya kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah amin. Baik, dan tidak terasa Bapak Ibu semua sudah memasuki juga untuk, sesi terakhir ataupun pekan terakhir untuk modul C ya Bapak Ibu ya, tidak terasa. Dan alhamdulillah malam hari ini pun sudah cukup lengkap, eee, Bapak Ibu semua yang bergabung di malam hari ini. Dan mohon Bapak Ibu semua tetap, bergabung, karena nanti di akhir, kelas ini biasa akan memberikan informasi mengenai lanjutan kelas spesial untuk di bulan Ramadan. Karena untuk, polanya ataupun kelasnya itu sendiri akan sedikit berbeda dengan, kelas privat Tasin seperti malam hari ini. Insya Allah nanti di akhir acara akan Gesa sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi tetap, standby, stay tune di sini bersama Gesa dan juga Ustadz Ari dan juga Sobat Ngaji tentunya ya. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita awali untuk kelas pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, alhamdulillah Ustadz Ari pun sudah bergabung, sudah siap ya Ustadz Ari ya? Insya Allah. Sehat Afwan, Ustadz telat ya? ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga Ustadz Ari dipersilakan Ustadz. Syukuran Kang Gesa atas waktunya. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma sholli wa salam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Ini sepertinya sudah menunggu lama nih ya. Mohon maaf keterlambatannya. Seperti biasa persiapannya barusan baru dibereskan lagi ini ya untuk peralatannya. Jadi mohon maaf, insya Allah, alhamdulillah Allah masih takdirkan kita bisa bertemu ya Bapak Ibu sekalian dalam Alhamdulillah. keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak hanya pertemuan di dunia, tapi pertemuan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Amin rabbal ya alamin. rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tentunya tidak henti-hentinya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ini bentuk syukur kita pun juga yang mudah-mudahan eh, Allah Subhanahu Wa Taala mencatat menjadi nilai kebaikan dan juga amal soleh untuk kita semua. Bahkan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kesempatan usianya bisa menikmati indahnya bulan Ramadan nantinya ya. Meskipun beberapa hari lagi, tapi bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang tentunya banyak berbagai pahala dan juga seperti halnya hadiah dari Allah untuk kita semua. Dan tentunya tidak semua orang mendapatkan kenikmatan ini, Bapak Ibu sekalian ya. Maka dari itu ada
doanya ya, yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan usia kita bisa sampai ke bulan Ramadan. Maka dari itu betapa mulianya bulan Ramadan, betapa menjadi pilihannya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terpilih ya untuk menikmati bulan Ramadan nantinya ya. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Kang Gisha dan kita sudah berdiskusi, sudah menentukan ya program apa yang akan disampaikan nanti insya Allah di akhir kita informasikan ya Bapak Ibu. Baik, sekarang kita akan coba melanjutkan ya. Dan tentunya sebetulnya materi kita sudah beres Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk modul D ini belum disusun full ya, belum disusun full, akan tetapi akan dibahas sebagai prolog saja ya. Tapi insya Allah karena materi kita sudah banyak Bapak Ibu ya, dari mulai mades saja ini sudah panjang ya, sudah panjang perjalanan belajar kita ya. Berarti sekarang pertemuan berapa nih Bapak Ibu? Ayo dikalikan. Ke-12. Ke-12. 12. Alhamdulillah ya, nggak kerasa nih ya. 12 kali kita bertemu Bapak Ibu sekalian ya. Dan itu juga sepekan sekali ya. Maka dari itu berarti sudah 3 bulan kita belajar. Insya Allah ya. Dari 3 bulan ini kita memohon kepada Allah mudah-mudahan diterima segala amalan kita ya, yang mana tidak hanya usaha, pokoknya berbagai usaha yang kita usahakan mudah-mudahan Allah catat ya, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Karena tidak semua akan menjadi amal soleh kalau kita tidak ikhlas dalam menjalaninya ya. Maka dari itu pernah saya sampaikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa mempelajari Al-Qur'an itu mudah. Mudah dari segi apanya? Apakah kita sekali belajar kita langsung fasih? Apakah sekali belajar kita langsung bisa mahir gitu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bu ya. Nah, kan tidak seperti itu ya. Tapi proses belajarnya itu, proses belajar dan juga bagaimana kita menyikapi belajar, itulah kemudahan dari Allah ya. Dan tanpa kita sadari nih Bapak Ibu sekalian, kemudahan dari Allah apa? Bisa hadir ya, bisa hadir di kajian malam hari ini. Itu kemudahannya ya. Bukan berarti kita hadir terus kita belajar, besoknya langsung pintar, besoknya langsung fasih. Nah, enggak semudah itu ya. Kalau saya tanyakan kan susah tidak belajar Al-Qur'an? Ya susah. Kalau dari teknis hasil ya. Kalau misalkan kita lihat hasil, susah Bapak Ibu ya. Kita ingin seperti Syekh Asudai saja jauh sekali gitu kan ya dari keilmuannya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Adalah kemudahan-kemudahan yang tanpa kita sadari. Salah satunya kita bisa hadir saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa ikut belajar lagi di Sobat Ngaji. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian. Oke, seperti biasa nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah. Baik, kita mulai dulu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti selama 3 bulan ini kita mempelajari apa Pak Bu? Mempelajari yang namanya mad. Betul. Nah, mempelajari yang namanya mad. Mad itu adalah kalau diterjemahkan apa Pak Bu? Mad itu Memanjangkan. Memanjangkan ya. Memanjangkan suara, memanjangkan huruf ya. Seperti itu. Itu adalah mad ya. Nah, kalau biasanya kalau di Sunda itu mad itu nama biasanya ya, ada Mamad namanya gitu ya. Nah, tapi bukan nama orang, tapi ini adalah mad panjang gitu ya. Nah, mad yang kita pelajari ada berapa Pak Bu? Ada 3 kategori, 3 macam. Ada 7. Atau 2, mad asli dan mad far'i. Nah, itu kan. Masa mad itu Jawabnya, ada 7? Oh iya, benar semua jawabnya. Ini lupa lagi ya. Nggak apa-apa. Biasanya kalau lupa pernah ingat Pak Bu? Ya pernah belajar berarti. Kalau kita lupa itu bagus ya. Jadi kalau lupa itu bagus Pak Bu. Ya, benar. Daripada enggak belajar tapi enggak lupa, itu enggak bagus. Yang bagus itu adalah kita belajar tapi aduh Ustadz lupa. Nah, itu bagus ya.
Itu adalah tanda-tanda di mana kita proses belajar, ya. Tidak ada yang namanya belajar tidak lupa, pasti ada. Lupa itu pasti, ya. Itu sudah manusiawi, ya. Sepintar-pintarnya orang, itu lupa itu pasti, ya. Apalagi nanti kalau di usia usia lanjut, ya. Nah, beda lagi tuh lupanya, ya. Itu takdir Allah tuh, ya. Insya Allah enggak. Nah, maka dari itu ini nasihat dari guru kita, Bapak Ibu, ya, nasihat-nasihat dari guru kita. Selagi kita ini kan kalau kita bicara tentang usia, ya, selagi kita mempunyai usia, kita manfaatkan untuk belajar, itu udah pasti. Nah, cuman ini ada satu lagi. Selagi kita mempunyai usia dan kita belum pikun. Nah, dan kita belum pikun, maka manfaatkan untuk belajar. Bahkan dari ilmu kesehatan, ya, ilmu kedokteran, itu ternyata yang membuat cepat pikun itu adalah otaknya tidak dipakai, Pak Bu. Ya, sering ngelamun, tidak ada aktivitas apapun, gitu ya. Maka dari itu yang paling menyehatkan otak kita adalah belajar Al-Qur'an. Karena belajar Al-Qur'an itu luar biasa. Al-Qur'an itu kan sebagai obat juga, gitu ya. Tidak hanya hati kita tentram, hati kita menyenangkan, dan juga menjadi barokah hidupnya, gitu kan ya. Oh, luar biasa pokoknya. Al-Qur'an ini luar biasa karena yang pernah disebutkan bahwa Al-Qur'an ini adalah, ya, yang sudah pasti, ya, Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an yang mulia dari Maha yang mulia, ya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi insya Allah bagi siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita pelajari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini sudah kewajiban kita untuk menjadi pegangan, pedoman, peta untuk menuju surganya Allah, gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk sampai memahami? Ya, proses belajar, ya. Meskipun sampai saat ini Bapak Ibu sekalian yang sudah senior puluhan tahun belajar kok belum nyampe-nyampe, misalkan, gak akan nyampe, ya. Sampai kapanpun juga gak akan nyampe, gitu kan. Karena usia kita sedikit daripada usia mempelajari Al-Qur'an, ya. Nah, berarti mad itu ada berapa? Bapak Ibu sekalian, ada 7, ada 10, ada 2 tadi. Dua. Udah kenceng, salah lagi saya. 2. 7 itu maksudnya 7 Iya. tuh Ya, mat itu yang yang- dua harokat ada 7. Itu yang rumus, ya, itu. Nah, ini sudah dibahas soalnya, ya. Jadi kalau misalkan kita yang mengenal 7 tanda itu di modul A, ya, masih dasar, itu masih dasar, ya. Ketika sudah masuk modul B, ada tuh, ya, mad farainya ada. Nah, cuman belum dibahas. Karena targetan saya di modul B ini melancarkan dulu baca. Nah, ketika sudah modul D, modul C, Bapak Ibu sekalian baru mulai harus memahami apa itu mad, dan juga mad itu ada berapa. Nah, mad itu ada 2, mad asli, ya. Mad asli. Nah, ini murojaah nggak apa-apa karena ini yang paling harus kita praktekkan, amalkan itu murojaah, ya. Saya pernah bertanya kepada para penghafal Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya pernah bertanya, apa yang paling sulit untuk antum ketika menghafal Al-Qur'an? Menghafal Al-Qur'an itu mudah, Ustaz. 1 hari saja saya bisa 5 lembar. 1 hari, Bu, bisa 5 lembar. Kebayang nggak? 1 hari bisa menghafalkan 5 lembar Al-Qur'an, gitu ya. Tapi yang paling sulit itu adalah menjaga 5 lembar ini. Bisa jadi saya hafal hari ini, besok langsung tidak ada sedikit pun yang saya ingat. Itu yang paling luar biasa. Pernah tidak Bapak Ibu menghafal surat, ya, misalkan ada ujian nih, wah, besok dites nih oleh Ustadz, ya. Ngapalin Bapak Ibu sekalian sampai dari ba'da isya terus sampai jam 12 malam dihafalin, sudah oke, sudah mungkin, gitu kan ya. Terus tidur. Sesudah bangun tidur lupa semuanya, gitu ya. Langsung hilang seketika. Itulah. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu harus sering dibaca, sering di murojaah. Bahkan pelajaran Al-Qur'an juga sama, Pak Bu. Saya punya peserta profesor semua tuh. Profesor, terus ada insinyur. Pokoknya gelarnya di bawah di atas saya lah. Saya nggak ada apa-apanya, gitu kan. Apa daya saya nggak punya gelar apapun, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ya, terus ketika membahas tentang tahsin, gitu kan ya, tentang tahsin, wawasan tahsin itu cepat lupanya. Benar, Ya. Ustaz. Jadi ya ketika diskusi itu kok Ustaz aneh ya, kalau saya ngapalin angka, ngapalin nama-nama itu luar biasa.
Tapi ngapalin itu matobi, aduh sampai sekarang saya nggak ngerti. Itu sangat luar biasa. Berarti kan beda ya. Belajar Al-Qur'an itu memang beda, Bapak Ibu ya. Perlu apa? Perlu keyakinan, perlu keikhlasan dan perlu keimanan. Karena Al-Qur'an ini tidak hanya diimani tapi mempelajarinya pun juga harus dengan keikhlasan karena Allah, bukan ingin dilihat, bukan ingin hasilnya yang bagus, yang fasih, tapi tanpa ada harapan kepada Allah, maka sulit seperti itu ya. Mad asli. Ya, dan yang kedua adalah mad far'i. Nah, ini diingatkan kembali ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari kedua mad ini baru yang tadi Bapak Ibu sekalian ya, mad asli itu secara umum ada 7 tanda. Nah, itu ya, yang mana dirumus 3, 2, 2. Sedangkan mad far'i yang kita sudah pelajari, ada berapa? Ada 2. Coba diurutkan. Yang pertama mad 4 harokat. wajib. Mad wajib. Ya. Afwan. Mutasil. Mad wajib dan mad jaiz ya. Munfasil, jaiz. Ya. Jaiz ya. Atau mad munfasil, mutasil afwan. Mutashil dan mad fashil. Nah, ini apa namanya? Tulisannya agak kurang bagus ya. Pokoknya bisa dipahami ya. Nah, ini mad wajib, mutasil dan mad jaiz munfasil ya. Berarti ada satu ini ya. Satu ini ada 2 bagian. Terus yang kedua mad Lazim. Mad lazim. lazim. Ada mad lazim, ada 2 ya. Ya. Ada mutsaqal, Kali ini ada musaqal mukhaffaf dan ya. kali ini mukhaffaf. Mutsaqal dan mukhaffaf. Mukhaffaf. F-nya 2. Oke, nah seperti itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah diinformasikan di pekan yang lalu ya, kita akan mentalakikan Quran surah Al-Duha saat ini, malam hari ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan insya Allah ya, apalagi kalau kita sudah bersungguh-sungguh, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tiba-tiba ketika membaca kok lancar, itu kemudahan dari Allah gitu ya. Pernah tidak Bapak Ibu ngerasain gitu ya? Ya, jadi ketika belajar biasa padahal 1 minggu sekali nih ya, padahal 1 minggu sekali, tapi suatu saat ketika kita baca tiba-tiba lidah ini enak gitu ya, enak, kok lancar gitu kan ya. Nah, pernah tidak Bapak Ibu? Saya dulu pernah ngerasa gitu. Dulu itu pas ingin mau baca Al-Quran, pas ingin mau lancar membaca Al-Quran, itu yang saya lakukan waktu itu iktikaf ya, karena tidak punya kerjaan apapun ya, nganggur, bisnis sudah malas gitu kan ya. Terus dulu saya punya komunitas lukis wajah, sudah malas gitu-gituan, pokoknya ngegambar dan lain sebagainya sudah malas. Pokoknya diam diri dan ujung-ujungnya diam di masjid aja gitu ya. Nah, ketika itu ada tawaran, daripada diam saja mending iktikaf katanya gitu ya. Iktikaf yang full itu ya. Yang full itu, Pak Bu, yang full 10 hari gitu ya. Ketika full 10 hari terus gitu kan, di situ ada kajian-kajian, terus baca Al-Qur'an, deresan dan lain sebagainya. Nah, ketika beres iktikaf 10 hari itu, pas keluar iktikaf, terus ketika saya baca tiba-tiba lancar. Ya, jadi maksudnya tiba-tiba lancar itu tiba-tiba kebaca gitu huruf-huruf itu. Kok kebaca gitu kan, Masya Allah gitu ya. Nah, itu diharapkan Bapak Ibu sekalian juga ada rasa yang seperti itu ya. Ketika awal kita belajar di Sobat Ngaji misalkan, aduh ya Allah susah banget misalkan ya, tapi lama kelamaan tahsin 1 modul A beres, modul B beres, modul C beres, kok gak ada kendala misalkan ya. Nah, itu kemudahan dari Allah insya Allah ya. Jadi kemudahan dari Allah datang ketika ibu bapak usaha ya. Tanpa ada usaha nggak akan datang kemudahan itu ya. Jadi kemudahan itu datangnya dari siapa? Dari Allah dan juga dari kemauan kita ya. Biasanya pernah ada yang menyampaikan para asatid, para guru kita, bahwa rizki itu ada secara garis besar itu ada 2.
Ada yang datang dengan sendirinya, ada yang datang dengan kemauan kita, gitu ya. Pernah ini sedikit cerita biar termotivasi. Ada ada orang tua yang satu itu dia sebetulnya tidak ada kekurangan, ya. Maksudnya dari penghasilan oke, ya, bisa makan, bisa bisa punya tempat tinggal. Tapi orang tua tersebut tidak bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Tapi yang kedua, tidak punya apa-apa, termasuk orang miskin, tapi orang tuanya bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Apa bedanya di sini? Bedanya adalah yang pertama, ini tidak ada kemauan boro-boro untuk nguliahin anak, ya. Saya pun juga di sini keperluannya banyak, gitu kan ya. Nah, itu nggak ada kemauan. Tapi yang yang orang tua ini yang termasuk orang miskin yang tidak punya apa-apa, tapi dia bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi dengan ada kemauan yang gigih, gitu ya. Maka seperti itu. Biasanya ketika kita melangkah, maka Allah akan lebih cepat, ya. Ketika kita hanya melangkah, Allah lari, ya. Jadi itu lebih cepat. Ketika Bapak Ibu sekalian ada niat ingin belajar, ya Allah, ingin bisa menikmati bacaan Al-Quran dengan tartil. Terus ingin bisa menikmati nanti di bulan Ramadan, mudah-mudahan ada usia di bulan Ramadan ingin membaca Al-Quran lebih nikmat lagi, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tapi ingin tartil. Allah akan lebih cepat memberikan itu semua, ya. Maka itu yakin dan juga ikhlas. Tapi ingat, jangan ke hasil dulu. Kalau ke hasil nanti dikhawatirkan kecewa, ya. Ketika Bapak Ibu sekalian belajar di Sobat Ngaji 3 bulan nih, terus masuk ke bulan Ramadan dan ternyata nggak ada hasilnya nih. Wah, belajar di Sobat Ngaji kok gini amat gitu kan, nggak ada hasil apapun. Padahal ada, cuman tidak ikhlas dalam menjalaninya, gitu ya. Jadi insya Allah ini pembekalan bulan Ramadan, ya, insya Allah. Karena ada program baru sih Bapak Ibu, ya. Pokoknya biar penasaran nanti. Gratis pembekalan. Oke, siap Bapak Ibu sekalian. Kita akan testing secara langsung, ya. Tapi sebelum kita praktekkan Ad-Duha ini, kita akan baca sama-sama dulu, ya. Saya 1 kali, semua 1 kali. Siap, ya? Oke, seperti biasa polanya harus hadir, harus dibacakan dulu, ya. Baik, saya dulu. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Silakan. Bana bana bainuna buna nabina baini buna Bana bana baununa bina bina baini buna. Ada yang masih ketukar tuh ya. Iya. Siap, testing, ya. Ibu Eriga, huruf Ya. dal, huruf da, dana, silakan. Dana dana daununa dina dina daini duna. Dana dana daununa dina dina daini duna. Ibu Mardiana, huruf wa, wana, Wa ya. wa. Wana wana wa ununa wina wina wa ini nuna. Wana Waini wuna, Waini, wuna, oh, lebih jelas. waini wuna. Waini wuna. Ulang ya, Barusan Ustaz. waini nuna, Bu. Ya, waini nuna ya. Iya, iya. Waini wuna. Salah, salah. Maaf. Ya, silakan keluar, Bapak. Wana wa ununa wina wina wa ini wuna. Wana wa ununa wina wina wa ini wuna. Ya, alhamdulillah. Berikutnya Ibu Nata, huruf fa, fana. Fana faununa fina faini kuna. Fana faununa fina faini kuna. Oke, bagus. Ibu Tini, huruf ko, kona. Huruf ko. Kof, Ko. kona. Kona kaununa qina qidin. Kaununa. Ko. Jangan sampai jadi kaununa. Hati-hati. Yo, huruf kof ini termasuk istilah, memang agak harus konsentrasi ini.
kona kaununa kina kauni kau Koiniku. Koini kuna. koi ulang Ustaz. Nah, ya, Koi ulangi. Nah, nggak apa-apa, silakan Bu. Ini murojaah kita. kona kaununa Ko-nya lebih kina jelas. Kona ko kaununa. Gitu. kona kaununa kina kauni kuna Nah, kona kau salah Ustaz. Kau koini kuna. koini kuna Nah, ko. kona kaununa kina koini kuna. Nah, gitu. Alhamdulillah. Ini soalnya gak ada contohnya nih, silakan ya. Oke, berikutnya. Baik, di sini ada Pak Ambar, menyimak saja atau mau ikut Pak Ambar? Ya, kita lanjutkan. Ada Kak Faris, silakan masuk. Ya. Nah, Kak Faris nih, huruf to, hati-hati huruf to, tona. Kita merojah pola. Tona nuna tina tuna. Benar. Oh, toini, hati-hati. Jangan sampai taini, tapi toini. Ulangi. Kauna kina Tona nuna tina toini tuna. Tona nuna tina toini tuna. Alhamdulillah, sip, bagus. Ibu Hani, silakan masuk. Ibu Hani huruf bod, hati-hati ya. Bona. Ibu Hani, bisa bergabung Ibu Hani. Baik, kita lanjutkan dulu. Ibu Suhartina, silakan. Huruf bod. Halo, assalamualaikum, Ibu ada? Ada, ya, siap. Huruf bod Bu, hati-hati. Huruf bo. Ko. Do, so. Do. Dona. Daun. Narduna. Dauna. Dina. Donu. Bona. Dona. Dauna. Donya Duna. kepanjangan. Bona, donuna. Dona. Dauna. Duna. Dorina. Dina. Itu polanya yang Duna. dulu Bu, yang baru. Bona, donuna. Nah, itu yang baru. Dona. Dauna. Duna. Doina. Dina. Doini, duna. Dona. Donu. Nah, itu pola yang mana Bu? Agak beda nih polanya. Oke, huruf yang mudah, bana. Coba, bana. Oh, saya. Bana. Bauna. Buna. Bahina. Bina. Ini sepertinya polanya bukan yang itu Bu. Ini polanya bukan yang sobat ngaji nih, yang itu. Bana, baununa. Itu. Ya, coba kita cek ya. Yang ini Bu. Bana. Baunu. Buna. Bahina. Bina. Bana. Nah, Saya itu nggak ada sepertinya polanya catatannya bukan di yang. yang mana. Oh, oke, satu-satu nih Bu. Lihat ini. Yo, satu-satu. Coba Apa segini Pak dulu? Ustadz, coba So, yang di kameranya. Coba ada saya nih. lihat dulu. Coba. Ya. Bana. Silakan Bu. Ini harus dipraktekkan soalnya pola ini ya. Bana. Baununa. Baununa. Dikit-dikit dulu Bu, dikit-dikit dulu. Baununa. Baununa. Nabina. Bahini. Buna. Nah, gitu. Ya, Bana. terus. Bana. Baunu. Bana. Baununa. Bana. Bahunu. Bina. Bahini. Buna.
Gitu Bu, alhamdulillah ya. Insya Allah nanti ingat lagi ya. Nah ini senantiasa harus dipraktekkan ya. Ini sebagai ramuan saja ya, ramuan yang tentunya akan harus melekat ya, karena akan kepake sampai bab guna, bab makhraj dan lain sebagainya. Nanti akan kepake ini ya, pola ini ya. Baik, alhamdulillah. Siap, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ini sudah semuanya ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Oke, alhamdulillah. Siap. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan ad-duha. Siap. Diperhatikan dengan baik karena ini sebagai evaluasi akhir di mad ya. Jadi mad ini sudah beres nih Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan memurojaah saja terus ya dengan cara melatih untuk mad-mad tersebut insyaallah ya. Oke, siap. Saya satu kali, semua satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha. Wallaili idza saja. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ada tasydid fahaddith. Fahadis. Oke, sip ya. Bismillah ya. Bapak Ibu sekalian, insyaallah. Nah, yang akan saya koreksi itu bukan dengungannya ya. Dengungannya untuk saat ini ya, kalau kita kita sesuaikan dengan keilmuan yang kita pelajari hanya mad dulu ya. Nah, tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak semuanya kalau ingin mempraktekkan gunahnya dengan mendengar rekamannya ya, ada dengungannya seperti itu. Nah, boleh nanti dipraktekkan ya. Karena sebagaimana hasil-hasil yang sudah Bapak Ibu sekalian sharekan itu ada yang didengung, ada yang tidak gitu ya. Berarti kan perlu kekonsistenan.
karena memang belum ada pelajarannya ya, jadi nggak apa-apa ya, nggak saya koreksi ya. Tapi ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali adalah mad panjang 4 dan 6 itu jangan sampai sama ya. Tentunya maka dari itu kenapa yang direkomendasikan ya, kenapa yang direkomendasikan itu adalah 4 ya, 2, 4, 6 ya harokatnya ya. 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat ya. Karena perbedaannya jauh ya, 2 dan 4 apa perbedaannya jauh, 4 dan 6 perbedaannya jauh. Tapi kalau misalkan 5 dan 6 beda-beda tipis tuh. Makanya terkadang suka terlalu sama ya, 5 dan 6. Makanya kita prakteknya 4 ya, seperti itu. Jadi dari latihan secara keseluruhan ada yang 5 harakat, ada yang 4 harakat juga sih ya. Nah, sekarang kita pastikan secara live langsung Bapak Ibu sekalian mempraktekkan Quran surah Ad-Duha. Bismillah ya. Siap, seperti biasa ini urutan absennya Ibu Eriga dulu nih ya di sini. Ya, Silakan ya Bu. siap Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Doanya. Diulang Ustaz. Doanya 6 harokat Ibu Eriga. Iya. 6. Kurang ya. lebih panjang. Dan juga ada naber ya. Jangan lupa ada naber. Wa wajadaka dhallan fahada. Da-nya kurang panjang. Fahada. Da. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'akhna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ma-nya mad, Bu. Wa amma bi ni'. Oh ya. Wa amma bi ni'mati. Saya ulangi Ustaz. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Fahadits. At-tasydid fahadits. Wa amma bi ni'matika rabbika fahadits. Bukan bi ni'matika. Fa amma bi ni'mati rabbika. Oh iya. Ya, ada kalimat itu, memang ada kalimat itu, hati-hati. Dinaikkan lagi bisa Ustadz? Baris bawahnya nggak kelihatan di layar saya, maaf. Ini. Enggak, dikecilkan, maksudnya dikecilkan. Ah iya, sudah. Dikecilkan. Ya udah, terus cukup. Soalnya otomatis segini, Bu, otomatis. Iya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Alhamdulillah, tabarakallah. Sip, Bu, ya pertahankan ya. Nah, nanti perlu dikonsentrasikan di mat 6-nya ya. 6-nya nanti jangan sampai kependekan gitu ya. Sip, Ibu Eriga, syukran ya. Baik, kita lanjutkan Ibu
Mardiana dulu, silakan Ibu Mardiana. Ya, Ibu Mardiana. Kalau belum, Ibu Nata, silakan. Ya. Ini Ustaz ada. Oh, Ada. ya. Ibu Mardiana dulu, Afwan. Ya, Ya. Ibu Nata nanti sesudah Ibu Mardiana. Ya, Silakan, Bu. baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika Tati rabb ulangi. Wala saufa. Wala saufa. wala sauf ya Pak. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarada. Poi-nya 2 harakat, Bu. Kasrah bertemu ya, sukun. Poika. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarada. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, A-nya kurang. Fa'awa. Fa'awa. Alam yajidka alam K-nya yajid kepanjangan. ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. A-nya masih kurang tobi'i, Bu. A-nya masih kurang tobi'i. Maksudnya kesempurnaan tobi'inya. Nah, fa'awa. Nah, coba. Oh ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Itu sip. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa Hati-hati harunya diulangi, Bu. Haru, langsung haru, tidak terlalu haru, tapi haru. Fa'ammal yatima fala taqhar. Masih ada haru. Nah, jangan terlalu kepanjangan. Ya. Gitu ya Pak. Fala taqharu. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Gitu. Alhamdulillah, tabarakallah ya. Sip. Oke. Alhamdulillah, Bu, pertahankan ya. Ibu Eriga terus Ibu Mardiana pertahankan bacaannya, bisa jadi hafalkan ya. Yang kita punya hafalan aduhannya perbaiki langsung ya. Baik, lanjutkan Ibu Nata, silakan ya. Nanti Bapak Ibu sekalian mohon izin setelah Ibu Nata kita rehat dulu sebentar. Kita akan menyimak dari Kang Gesa, nanti akan ada informasi ya. Sekarang Ibu Nata dulu, silakan masuk, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka K-nya kepanjangan, hati-hati. Kayati kepanjangan, Bu, kafnya, Bu. Kafnya kepanjangan.
Ya, diulangi. Alam yajid. Mohon maaf ini Ibu Nata terputus ya. Suaranya putus-putus. Alam yajidka yatim. K-nya sepertinya masih kepanjangan Ibu. Kayati. Bukan panjang tapi kayati. Ya, suaranya putus-putus ya, afwan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka wajadaka yatim wa amma Baik, alhamdulillah. Ini untuk ibu-ibu sekalian masih apa namanya? Ibu Nata apa putus-putus ya? Halo? Suaranya? Terputus Betul ya? Terputus ya. Udah Oke, ada? udah ada. Gimana, Ustaz? Masih putus-putus sih Ibu Nata ya. Tapi cukup ya. Kita rehat dulu Bapak Ibu sekalian ya, insya Allah. Yang belum persiapan ya, sambil ngelatih dulu. Tapi diusahakan nyimak dulu ya. Insya Allah pada malam hari ini kita ada rehat sejenak untuk apa namanya? Menerima informasi nanti dari Kang Gesha ya. Assalamualaikum Kang Gesha. Waalaikumsalam, Ustaz. Oke. Oke. Ada Silakan, sedikit jeda Kang Gesha punten ya, sudah. Bapak Ibu dan juga Ustaz Ari. Silakan. Karena ini informasinya penting banget nih, ya Bapak Ibu dan juga Ustaz Ari untuk kelanjutan kelas nanti di sesi spesial, di bulan spesial tentunya di bulan suci Ramadan, di pekan depan. Insya Allah bertepatan juga kalau sesuai dengan informasi mungkin tanggal 12 Maret akan masuk ke hari pertama di bulan suci Ramadan, berarti tanggal 11-nya tepat di hari Seninnya itu hari pertama untuk sholat tarawih juga ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah sebelum Gesa informasikan mengenai kelasnya sendiri, sebenarnya untuk kelas privat ini Bapak Ibu sudah akan memasuki ke modul D ya, berarti ya, sudah masuk ke modul D. Yang di mana untuk di sesi bulan Ramadan ini adalah materi yang menjadi jembatan untuk menuju modul D. Nah, Ustadz Ari pun sudah menyiapkan dari segi schedule ataupun dari segi materinya, persiapannya seperti apa. Nah, Gesa mau sambil ngobrol juga nih sama Ustadz Ari. Gimana Ustadz Ari? Kira-kira persiapannya apa saja nih yang sudah disiapkan untuk di bulan suci Ramadannya? Oke, baik, alhamdulillah ya. Dan tentunya harapan kita di bulan Ramadan bisa apa namanya lebih baik mempraktekkan secara keseluruhan tajwid ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah saya programkan nanti untuk di bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan itu nanti kita akan ada materi tahsin gabungan ya. Saat ini kan kita mempelajari baru mad saja. Belum nanti membahas tentang apa namanya hukum-hukum tajwid yang lainnya. Nah, apalagi kita lihat di bulan Ramadan ini kita pun juga akan banyak targetan ya, tidak hanya membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an, tapi kita pun juga ingin membaca Al-Qur'an dengan tajwid juga ya. Nah, nanti insya Allah di bulan Ramadan itu kita akan mempunyai program bedah tajwid. Bedah tajwidnya apa? Minimal kita mempunyai hafalan-hafalan yang sudah kita hafalkan, kita langsung perbaiki ya. Jadi insya Allah tahsinnya itu adalah
kita akan bedah tajwid. Dan bedah tajwid ini bukan bedah tajwid biasa seperti di hari Ahad, ya, tapi kita nanti akan interaktif. Nanti kita akan praktek juga ya, bisa jadi nanti bisa perwakilan bagi yang siap nanti ya untuk mempraktekkan bacaannya. Nanti kita lebih ke bedah tajwid, terkhusus saya targetkan juz 30 ya, juz 30. Dan kita lihat Kang Gesa ya, untuk waktu di bulan Ramadan ini sepertinya 3 pertemuan ya. Kalau kita lihat pekan ya. Dan kebetulan saya Bapak Ibu sekalian ada iktikaf soalnya ya. Saya ikut iktikaf nanti pas di 10 hari terakhir, jadi sepertinya tidak bisa penuh nih. Jadi 1 minggu di akhirnya dipakai untuk iktikaf ya. Terkhusus hari Senin nih. Sepertinya hari Senin ini bisa 3 pertemuan. Tapi kalau misalkan nanti masuk ke hari Jumat Sabtu tuh Agesa ini sudah mulai masuk iktikaf tuh kira-kira kalau nggak salah ya, hari-hari itu ya. Jadi nanti alhamdulillah berarti untuk di hari Senin ada ada 3 pertemuan nih Bapak Ibu sekalian ya. Dan programnya akan lebih kepada bedah tajwid Agesa seperti itu. Baik Ustaz. Udah mungkin cukup, jadi spill-nya kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi akan ada bedah tajwid dan nanti akan fokusnya sama praktik lebih tepatnya Ustaz Ari ya. Betul ya. Benar. Jadi evaluasi. Jadi evaluasi dari beberapa modul yang tapi sudah tambahannya adalah hukum-hukum yang lain gitu ya secara langsung. Baik. Jadi pada intinya akan lebih banyak praktiknya ya Bapak Ibu ya. Benar-benar lebih fokus dengan praktiknya. Cuman dari segi dari kelasnya mungkin agak sedikit berbeda dengan yang seperti berjalan di hari ini. Nah, dari jamnya pun karena kita juga bersama-sama inginnya selalu melaksanakan ibadah sholat tarawih terlebih dahulu. Jadi dari segi jam pun nanti akan sedikit bergeser ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk waktunya akan tetap malam, tepatnya akan bergeser mulainya kurang lebih dari jam 20.30 waktu Indonesia Barat, dan untuk durasinya sampai 22, jadi lebih malam sedikit. Jadi 1,5 jam, sebenarnya kurang lebih sama kayak sekarang sih. Sekarang juga seringnya jam 10. Cuman kita maksimalkan 90 menit untuk kelasnya. Nah, Gisa mau revisi juga sedikit untuk pertemuannya. Sebenarnya tadi mungkin tepatnya bukan 3 pertemuan, tetapi akan ada 3 pekan. Jadi secara total nanti akan ada 6 pertemuan. Jadi untuk Bapak Ibu yang bergabung di batch ke-1 ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu termasuk yang hari ini batch ke-1, dan juga nanti akan ada penggabungan dengan batch kedua. Secara total itu kurang lebih ada sekitar 36 peserta yang tergabung. Nanti Bapak Ibu diperkenankan untuk bergabung di hari Senin dan juga di hari Kamis ya. Jadi nanti Bapak Ibu bergabung boleh di hari Senin dan di hari Kamis. Nah, nanti praktiknya seperti apa teknisnya? Nah, nanti Bapak Ibu yang bersedia langsung untuk istilahnya praktiknya di hari Senin, mangga boleh langsung bergabung di hari Senin. Tapi nanti ternyata kalau hari Seninnya sudah bergabung dan sudah praktik, tapi hari Kamisnya pengen bergabung juga, ingin menyimak untuk materinya ataupun ingin menyimak peserta yang lain, itu diperkenankan. Tetapi Bapak Ibu tidak akan praktik lagi di hari Kamisnya. Seperti itu. Jadi pilihannya hanya di Senin dan di hari Kamis untuk praktiknya. Tapi untuk pertemuan keseluruhan akan jadi ada 6 pertemuan. Jadi secara total 6 pertemuan ataupun 3 pekan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tanggal 11, kemudian tanggal 14, berarti ya. Tanggal 11, 14, kemudian pekan depannya tanggal 18, kemudian tanggal 21, kemudian pekan berikutnya tanggal 25, dan terakhir tanggal 28 bulan Maret. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, secara total akan ada 6 pertemuan. Kenapa dipadatkan Bapak Ibu? Kembali lagi seperti yang tadi sudah Ustaz Ari sampaikan, karena momennya di bulan suci Ramadan, inginnya kita semua pun tetap fokus dengan ibadahnya, baik itu membaca Al-Qur'annya, saumnya, sholat sunnah dan wajibnya gitu dimaksimalkan, tetapi kita pun jangan lupa untuk tetap terus belajar juga memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, dan termasuk juga bagaimana cara-caranya juga nanti ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu mungkin untuk informasinya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jadi 6 pertemuan ya Kang Gesa? Benar, secara total jadi akan ada 6 pertemuan. Ya. 6 pertemuan berarti
3 kali boleh praktek, yang 3 Benar, kali menyimak, begitu ya? benar, benar Ibu Nata. Ustadz, Dapat. kenapa nggak yang Senin, ya udah prakteknya Senin aja gitu. Nggak usah diubah-ubah mau Senin atau Kamis gitu. Biar nggak Boleh. bingung, sudah belum ya, sudah Sebenarnya belum gitu. sebenarnya nggak masalah sih Bu. Jadi kami memberikan alternatif saja. Kalaupun memang hari Senin Bapak Ibu semua tetap mau ambil hari Senin, mah enggak. Tapi kalaupun ternyata pengen siap-siap dulu deh nanti hari Kamis aja tesnya, boleh gitu. Oh iya, pilihan Tapi ya. untuk ya, jadi kami ingin memberikan pilihan juga seperti itu. Namun pada akhirnya pun Bapak Ibu memang diperkenankan untuk bergabung selama 6 pertemuan tersebut. Seperti itu. Dan ini dikhususkan untuk juz 30 saja. Sejauh Sama ini, apa ininya? Oh iya. ya, sejauh ini untuk Surat-surat materinya yang seperti itu. Ya. Jadi Fokuskannya di targetannya memang juz 30 betul. benar. Dikarenakan apa, Mbak? Biar lebih mudah. Ya, lebih mudah itu Ya. lebih dikenal gitu Ya ya. terpakai juga Ustadz buat Benar, ini Ibu. apa bacaan sholat. Dan Betul, dominan betul. memang kan hafalannya memang kita prioritaskan untuk juz 30 dulu ya pada umumnya ya. Jadi sambil mengingat kembali hafalan-hafalan yang sudah dihafalkan, nah sambil sedikit-sedikit memperbaiki juga nih dari segi bacaannya Bapak Ibu seperti itu. Ya, jadi informasinya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nanti harapannya sih Bapak Ibu semua bisa bergabung untuk di sesi Ramadan kita maksimalkan ibadahnya salah satunya dengan belajar tahsin ini ya karena kan belajar tahsin pun termasuk dari ibadah juga Bapak Ibu. Mumpung momennya di bulan Ramadan juga, nanti Bapak Ibu boleh konfirmasi ke Tesifa untuk kelanjutannya dari kelasnya itu sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak memilih lagi ya hari Senin atau Kamis, tapi Bapak Ibu diperkenankan untuk bergabung di waktu tersebut. Dan seperti biasa setelah melakukan konfirmasi untuk kelanjutan dari kelasnya, Bapak Ibu dipersilakan dan diperkenankan untuk menginfokan juga mengenai investasinya ataupun bahasa lainnya adalah lebih ke infaknya ya ataupun infak untuk kelanjutan kelasnya seperti itu. Dan seperti biasa tidak ada patokannya seberapa besarnya dan kami sarankan sebesar rasa syukur dari Bapak Ibu semua. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya untuk infaknya itu sendiri sebenarnya ada program Ramadan yang lain. Jadi nanti bisa spill sedikit juga nih Bapak Ibu, kan kalau untuk kelas privatnya ini memang dilanjutkannya tetap sama di malam hari ya, di jam 20.30 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti Bapak Ibu pun mungkin di kelas besar ada yang bertanya juga nih, kelas Ahad tetap ada atau tidak Ustadz? Nah, untuk kelas Ahad bagaimana Ustadz Ari? Apakah ada? Ada. Bahkan setiap hari kelas besar Nah, akan ada di bulan Ramadan. penggantinya bukan kelas Ahad saja, tetapi setiap hari. Insya Allah Betul. nanti akan ada setiap hari. Waktunya kapan? Nanti akan ada di pagi hari, Bapak Ibu. Jadi, insya Allah kita akan terus haus ilmu ya, Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah nanti di bulan Ramadan, tidak hanya kelas privat tahsinnya seperti yang sekarang berjalan, Bapak Ibu, akan ada juga kelas-kelas lainnya yang tentunya akan bermanfaat dan juga nanti bisa menambah pengetahuan tentang tahsinnya itu sendiri. Insya Allah dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan. Gitu. Ya. Insya Allah di pagi hari nanti akan ada kelas lagi, ini pengganti di kelas Ahadnya. Seperti itu. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya akan kami share juga di grup ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang memang difokuskannya terlebih dahulu karena Bapak Ibu adalah peserta spesial nih di kelas privat tahsinnya. Jadi kami tunggu konfirmasi lanjutannya seperti apa ke Teh Syifa. Nanti untuk jadwalnya jadi sudah fix akan dimulai langsung di pekan depan di tanggal 11 Maret ya untuk hari Senin dan Kamisnya berarti di tanggal 14 Maret seperti itu. Siap semangat ya Bapak Ibu ya untuk menyambut bulan suci Ramadannya ya. Kita belajar Insya Allah. bersama-sama, kita perbaiki bersama-sama untuk bacaan Al-Qur'annya. Seperti itu. Dan mungkin sementara itu saja informasi dari Gesa dan mungkin nanti untuk penutupnya akan dibantu oleh Teh Syifa. Karena untuk kelas di hari Senin ini alhamdulillah berjalan paralel nih Bapak Ibu, ada kelas di batch berikutnya yaitu di batch ketiga yang sedang berjalan juga di waktu yang sama saat ini dan Gesa pun perlu memberikan informasi hal yang sama nih kepada peserta yang lainnya. Jadi Gesa mohon izin dulu meninggalkan ruangan ini, nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Teh Syifa untuk moderatornya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mangga Syukran Ustadz Kang Ari, Gesa. silakan dilanjutkan Syukran. kembali. Oke, siap. Syukran. Alhamdulillah.
Ya. Afwan, Ustaz. Ya, silakan. Baik, alhamdulillah ya. Baik, untuk memadatkan kembali Bapak Ibu sekalian untuk materi, kenapa kita bedakan? Karena kalau kita belajar secara berurutan lagi nih ya, berurutan lagi karena ini bulan Ramadan, kesempatan kita mempelajari lebih jadi jalurnya jalur cepat nih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap nih ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan. Nah, nanti insya Allah akan lebih kepada bedah tajwid karena menurut saya ini salah satu kepentingan kita juga di bulan Ramadan, apalagi surat-surat yang kita hafal ya, terkhusus surat-surat pendek. Nanti kita akan bedah tajwid, kesalahannya di mana saja. Seperti halnya tadi Quran surah Ad-Duha ya. Tapi nanti di bulan Ramadan ini kita akan memadatkan lagi Bapak Ibu sekalian ya. Tidak hanya praktek kita bereskan, tapi kita pun juga akan membedah hukum-hukum yang lainnya. Seperti halnya tadi tuh ada wa wajadaka dhallan, di situ ada dengungan ya. Nanti di kelas Ramadan ini khususnya memang tidak ada peserta yang selain kelas privat ya. Jadi yang hadir itu nanti yang hadir itu adalah kelas-kelas privat semuanya ya. Nanti kita akan bedah tajwid, kita akan godok semuanya surat-surat yang pendek apakah sudah betul atau tidak ya. Seperti halnya tadi Ad-Duha, apakah sudah betul atau tidak dengan hafalnya. Kalau Ad-Duha bisa jadi ada yang sudah hafal, bisa jadi ada yang belum ya. Nah ini tapi seperti Quran surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu kan ya. Nanti kita cek ya, kita cek bersama-sama, kita bedah tajwid bersama-sama sehingga nanti apa Bapak Ibu sekalian bisa praktekkan langsung ya. Kalau saat ini kita ngebahas mad di Al-Ikhlas hanya mad saja, berarti di Al-Falaq hanya mad saja yang dibahas. Tapi insya Allah mohon doanya juga mudah-mudahan kita semua sehat ya. Insya Allah di bulan Ramadan itu biasanya malah enggak capek. Saya pernah tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian itu 1 pekan di bulan Ramadan terawih full ya, sholat terawih full, kegiatan Ramadan full ya dan lain sebagainya. Tapi ternyata enggak ngerasa capek ya, padahal kita lagi saum gitu kan ya. Insya Allah mudah-mudahan kita rasakan hal tersebut ya. Maka itu insya Allah nih Bapak Ibu sekalian ya tadi ya saya sempat lupa ya, bukan 3 pertemuan tapi 1 pekan itu ada 2 kali jadi 6 gitu ya, jadi double 6 pertemuan. Tapi tidak hanya 6 pertemuan, nanti ada kelas besar setiap hari. Ibu Bapak misalkan ada di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad semuanya ada kelas besar, semua berjalan. Bahkan kalau tidak salah ada kelas khotaman Quran juga Bapak Ibu ya, di subuh, di waktu subuh. Jadi nanti ada waktu subuh, ba'da subuh ya. Nanti mungkin informasi lebih lanjutnya nanti sama Agesa disampaikan. Ba'da subuh, terus yang tahsin besar itu di pagi hari jam 8.00 kalau nggak salah ya, jam 8.00 yang sudah ditetapkan. Itu setiap hari Bu ya. Jadi misalkan Senin nggak bisa, Selasa bisa. Selasa nggak bisa, Rabu bisa gitu ya. Nah cuman memang tahsin besar. Kalau tahsin besar itu nanti materi-materinya ya seperti halnya hari Ahad. Tapi kalau di tahsin privat, Ibu Bapak materinya dipadatkan. Ya, kita ngebahas bedah tajwid di juz amma atau juz 30 ya. Secara interaktif, ada perwakilannya, bagi ada yang sudah siap nanti bisa praktek, dan kita akan bedah, kita cek bersama-sama bacaan kita sudah betul atau tidak ya, selama kita mempraktekkan di dalam sholat ya. Jadi kalau guru saya gini, lebih baik membacakan Quran surah Al-Ikhlas setiap hari tapi bertajwid gitu ya, daripada mempraktekkan surat-surat yang panjang tapi enggak bertajwid. Bahkan Al-Ikhlas pun juga belum bertajwid gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah bertajwid itu pede Bu, meskipun Al-Ikhlas tapi bertajwid itu pede loh ya. Meskipun surat pendek Al-Ikhlas, Al-Maun gitu ya, Al-Kausar meskipun pendek tapi nanti bertajwid itu kalau bertajwid bacaannya kita lebih pede, lebih yakin bahwa yang kita baca adalah sesuai dengan tajwid gitu ya. Oke, itu saja ya. Barangkali ada yang mau menyambung pertanyaan, silakan Ibu, kita sama-sama di sini. Sudah paham ya untuk programnya ya?
Ya, insya Allah paham, Ustaz. Insya Allah, alhamdulillah ya. Pokoknya apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian ternyata qadarullah di bulan Ramadan setiap hari ada ya. Kita sediakan asatid sudah alhamdulillah sudah ada yang sudah siap dan itu full. Bapak Ibu selama bulan Ramadan kita fullkan kajiannya tahsin besar begitu pun juga tahsin privat ya. Dan tentunya ya Yang pagi kita mohon harinya doa nggak ya. bisa ikutan, Ustadz. Bagaimana Ibu Nata? Iya, pagi harinya nggak bisa ikut. Sayang Oh, nggak banget. apa-apa ya. Meskipun Bisa. nggak bisa ikut ada rekamannya tenang Bu ya. Ada Iya. rekamannya kita ya insya Allah ya. Jadi sama ya insya Allah ya. Jadi ada solusinya. Makanya kita senantiasa ketika Zoom kita rekam terus sehingga yang tidak bisa ikut nanti bisa ikut ya. Kalau ada misalkan ba'da subuh Ibu misalkan ba'da subuh oke juga ya. Tapi kalau Insya misalkan Allah. tahsin besar di pagi-pagi nggak bisa malam ada kan insya Allah bersama kita ya. Mudah-mudahan Ibu Nata bisa ya malam ya. Ya, insya Allah. Sepertinya aman malam-malam. insya Allah kita akan menjadi pejuang ini nih ya pejuang malam hari. Tapi sepertinya sampai saat ini saja Biasa malam. sampai saat ini ya, sampai saat Pagi-pagi ini nggak bisa. kita biasa malam nih ya. Meskipun programnya tadi yang diinformasikan oleh Kang Gesa sampai jam 10, kita malahan sekarang sampai jam 10. Jam 11 bahkan. Malahan bahkan bisa jadi sampai jam 11 ya. Insya Allah ya. Kita sama-sama Bapak Ibu sekalian saat ini pun juga saya sangat merasa ya dapat kemudahan dan juga semangat dimaksimalkan semangatnya bahkan waktu-waktu malam selalu disibukkan untuk bikin modul terus tilawah ya terus TikTok sudah mulai saya pun juga ya sudah deresan ya di TikTok pun juga. Cuman TikToknya bukan di Sobat Ngaji tapi di madrasahku nanti ada ya. Tapi nanti di subuh juga ada ya. Pokoknya ibu-ibu bapak semuanya pokoknya semua adalah program di bulan Ramadan komplit. Mau waktu apapun bahkan ibu bapak tidak hanya di Sobat Ngaji kan ya. Di kajian-kajian yang lainnya pun juga luar biasa. Karena apa? Ini kesempatan kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bahkan nanti di 10 hari terakhir kita mendapatkan malam Lailatul Qadar juga mudah-mudahan ya. Karena kalau kita padatkan waktu kita di malam hari itu luar biasa Bapak Ibu ya. Kita tidak akan begadang, tidak ada artinya, tapi ada artinya, ada pahalanya dan Allah mudah-mudahan meridhoi kita semua ya. Baik, oke, siap kita lanjutkan terakhir nih Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk malam hari ini kita evaluasi di Quran Surah Ad-Duha ya. Untuk modul D-nya insya Allah ditunggu ya, sedang disusun ya. Karena banyak ya pembahasan di modul D adalah tentang apa kemarin sudah disepilkan tuh oleh Ustaz Salman ya, tentang lam alif ataupun hamzah wasal. Nanti ada kaitannya. Baik, oke kita lanjutkan. Tadi Ibu Nata sudah, Ibu Tini silakan masuk Ibu Tini. Ya, Ustaz. Oke, siap Ibu Tini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Masya Allah, tabarakallah Ibu Tini. Alhamdulillah. Ini Ibu Tini sudah mempraktekkan dengungan-dengungannya nih. Kira-kira Ibu Tini sudah sudah hafal mim bertasid apa Ibu Tini? Tanwin bertemu fa. Terus apalagi di sini ada ya tanwin bertemu huruf fa ya. Terus ada tanwin bertemu lam. Nah, nanti kalau nanti akan dibahas nih ya tentang hukum-hukum yang seperti ini. Kita akan bedah tajwid ya. Bedah tajwid, prakteknya ada dan juga ilmu-ilmunya ada. Pokoknya kita padatkan ya. Alhamdulillah Ibu Tini pertahankan ya. Apakah di sini Bapak Ibu sekalian? Bagaimana Bu? Mahrotnya paling yang berat Ustaz. Misalnya ro tipis, ro tebal itu yang belum. Bukan hanya Ibu Tini, saya pun juga sama Bu. Bab makhraj itu luar biasa ya. Karena ada kaitannya dengan anugerah juga dari Allah ya. Dan juga latihan yang super tinggi ya. Di sini ada yang sudah pernah bertemu sama Ustadz Amang di Zoom Tahsin Besar, Ustadz Amang Maulana. Yang itu tuh yang di Tahsin Besar ada di hari waktu minggu-minggu yang lalu ya. Beliau itu 3 tahun talaki. 3 tahun talaki membereskan kalau tidak salah 1 riwayat. Itu 3 tahun, Bu. Nah, kita sudah berapa tahun nih? Sudah membereskan riwayat belum kira-kira? Mat aja belepotan. Boro-boro riwayat. Jadi riwayat juga riwayat juga kita belum tahu gitu kan ya. Ya nggak apa-apa. Jadi memang bab makhraj apalagi ya Ibu Tini, bab makhraj itu luar biasa ya. Perjuangannya lebih-lebih daripada memperbaiki panjang pendek doang ya. Sebetulnya panjang pendek itu nanti disertai makhraj ya karena ada hak dan ada mustahak insyaallah ya. Untuk bab makhraj kita sedikit demi sedikit ya, tidak usah terbebani ya. Pokoknya belajar Al-Quran itu kita hilangkan beban-beban yang ada. Maksudnya kalau misalkan kita belajar ngerasa terbebani itu harus introspeksi diri. Apa yang membuat kita berat gitu ya? Apa yang membuat kita terbebani? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha tuh, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidaklah Allah menurunkan Al-Quran untuk membebani kita. Makanya kalau misalkan masih terbebani, perlu murojaah, perlu introspeksi apa yang membuat kita, ya. Nah gitu, Ibu Tini gimana? Ringan-ringan ya, makhraj ya. Makhraj terlewati insya Allah. Pokoknya kita nggak ada beban, pokoknya berjalan saja insya Allah ya. Siap belajar makhraj Ibu Tini? Siap, gampang ya. Gampang insya Allah ya. Tidak Oke, sulit. gitu aja dulu ya. Gampang. Nah gitu ya. Pokoknya memang tidak mudah ya. Memang tidak mudah Tidak tapi mudah. kita insya Allah bisa ya. Tidak juga Pokoknya sulit. nanti Harus ditanamkan. nah itu betul. Itu saya pernah belajar di di public speaking, jangan sampai ada kata-kata susah gitu ya. Pokoknya tidak mudah gitu ya. Nah itu ya. Dan juga tidak sulit ya Ibu ya. Afirmasi positif Ustaz. Iya betul. Itu memang yang harus kita tanamkan itu Bu, ya hati kita. Jadi yang jadi permasalahan itu sebetulnya tidak hanya lidah tapi hati kita. Apakah hati kita menerima pelajaran-pelajaran yang susah? Ya. Ketika kita belajar bahasa Arab susah mundur, udah angkat koper misalkan. Nah, itu hati ya yang tentunya yang membuat kita gugur dari proses belajar gitu ya. Itu si tantangannya Bapak Ibu sekalian ya. Sebagaimana setiap langkah, setiap amal yang akan kita raih pahala dari Allah itu ingat Bapak Ibu sekalian, maka dari itu kenapa kita harus senantiasa berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Karena iblis itu sudah berjanji ya akan mengganggu, akan menjerumuskan, akan menjatuhkan hamba-hamba Allah gitu ya. Maka dari itu ketika ibu bersemangat dalam belajar, kalau pernah saya mendengar tentang kajiannya Ustazah Oki Setiana Dewi, beliau pernah membahas tentang futur tuh ya, penyakit futur yang senantiasa akan ada di kita semua orang yang belajar nih ya. Kalau orang yang nggak belajar itu nggak akan kena futur, sudah punya futur duluan gitu ya kalau itu. Kalau kita akan menemukan penyakit futur, Bapak Ibu sekalian. Apa futur itu? Futur itu adalah penyakit malas yang luar biasa. Makanya caranya apa?
Caranya ketika kita malas, ketika kita mulai down, kita langsung bergerak. Kita harus langsung lari ke majelis ilmu. Harus mencari motivasi tentang apa yang kita apa yang kita dapatkan ujiannya gitu kan. Contoh misalkan kok malas banget untuk baca Al-Qur'an, langsung cari searching untuk mengatasi malas membaca Al-Qur'an gitu ya. Itu caranya. Beliau mengatakan seperti itu. Karena futur itu akan didapatkan oleh orang-orang yang sedang belajar. Nah, pasti saya juga kalau tanya kepada ibu-ibu sekalian, ya, kepada Ibu Eriga, Ibu Tini, Ibu Mardiana, Pak Ambar, Kak Faris, Ibu Hani, Ibu Suhartina, pernah tidak ngerasa malas nih? Aduh, udah 3 bulan nih di Sobat Ngaji, kok mau ngaji itu malas gitu kan ya? Itu adalah godaannya. Futur tuh. Tapi futur itu bisa dilawan oleh ibu dengan bergerak, amalkan, dan kita lawan gitu ya. Maka itu insya Allah ibu bapak sekalian sedang melaksanakan yang namanya sabar ya. Makanya sabar yang sesungguhnya itu bukan diam Bapak Ibu ya. Bukan terdiam hanya misalkan nih Bapak Ibu sekalian kalau dipukul orang ibu bapak sabar tidak? Sabarnya diam atau mukul balik? Diam dulu. Tergantung. Nanti tergantung ya. Jadi gini Bapak Ibu ya. Ini sedikit motivasi ya biar karena bulan Ramadan sebentar lagi saya akan berikan motivasi-motivasi yang saya dapatkan ya. Dan ini untuk memotivasi saya juga ya. Jadi sabar yang sesungguhnya itu para ulama mengatakan bahwa as-sabru anil ma'muron, yaitu sabar dalam perintah Allah. Yang mana sabar di sini adalah kuatnya dorongan agama daripada kuatnya dorongan hawa nafsu. Contoh, ketika terdengar bunyi adzan subuh, kekuatan dorongan hawa nafsu ngapain Pak Bu? Tidur lagi. Nah, tidur lagi. Tarik selimut. Berarti kalau kita tidur lagi berarti kita nggak sabar. Nah itu makna sabar ya. Tapi ketika kita sedang tidur, terdengar adzan subuh, lalu kita bangun dan melaksanakan sholat. Itulah disitulah kita sedang melaksanakan sabar. Dan kondisi atau perilaku sabar itu saat itu ketika saat itu harus bangun. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ketika Bapak Ibu dipukul orang. Nah, dorongan hawa nafsu gimana kira-kira dorongan hawa nafsu? Membalas. Kalau dorongan agama? Sabar, diam. Menahan diri. Mendoakan. Bertanya. Saat itu Bapak Ibu sekalian, saat itu dorongan agama pun juga harus memukul balik. Karena membela diri ya. Tiba-tiba dipukul ada apa? Gitu kan ya. Harus pukul balik. Tapi pertanyaan yang kedua nih, ya. Ketika ada seseorang yang menghina Astagfirullahaladzim. Ya, kalau misalkan ada seseorang yang menghina Bapak Ibu, dorongan hawa nafsu gimana? Yang membalas juga. Hawa nafsu membalas, Ustaz. Membalas lagi, hina lagi kan? Dihina lagi. Tapi dorongan agama, ibu juga harus membalas dengan kebaikan. Nah, orang yang menghina ibu balas dengan kebaikan. Misalkan kita anterin kue bolu ke rumahnya. Ya, kita kasih hadiah, terima kasih sudah menghina saya. Nah, kira-kira gitu Bu, ya. Pasti tidak orang itu, wah, ketika saya menghina dikasih makanan nih, dikasih hadiah nih, saya hina lagi? Mungkin tidak. Tidak akan mungkin Bapak Ibu. Karena hati nurani seseorang itu adalah ketika diberikan kebaikan, diberikan perilaku yang baik, bahkan dia itu menghina, disitulah nilai dakwah. Nah, itu dorongan agama loh, ya, dorongan agama. Jadi kalau misalkan ada yang menghina, berarti Bapak Ibu harus memberikan hadiah kepadanya gitu. Ya itu, ya, dorongan itu sedang melaksanakan sabar, Pak Bu. Sekarang membaca Al-Qur'an. Nah, ya, membaca Al-Qur'an. Kita manusia itu tidak lepas daripada dorongan agama dan dorongan hawa nafsu. Karena kalau misalkan malaikat diciptakan senantiasa dorongan agama, ya.
Tapi kalau setan senantiasa dorongan hawa nafsu. Kalau manusia dua-duanya ada. Kalau manusia dua-duanya ada. Amalan yang kita amalkan itu nanti ada kaitannya dengan apakah ini dorongan hawa nafsu, apakah ini dorongan agama. Masuk kepada penyakit futur tadi. Ketika ibu bapak sekalian sebelum hadir saat ini ataupun di sore hari, waduh capek nih, udah pulang kerja atau kerjaan belum beres nih, belum makan gitu ya, belum nyiapin makanan untuk anak untuk suami gitu ya, untuk istri bapak ibu ya, bapak sekalian, untuk suami ibu-ibu gitu ya, untuk belum menyiapkan, belum nanti ada kajian tahsin. Nah, dorongan hawa nafsu gimana tuh di situ? Berperan dorongan hawa nafsu. Ya tidak mengikuti. Lebih baik istirahat, diam, itu dorongan hawa nafsu. Tapi dorongan agama, meskipun capek, meskipun kita sudah berkorban tenaga fisik ya, waktu dan lain sebagainya, kita hadir. Disitulah keutamaannya. Sebagaimana pernah saya sampaikan ya, amalan apapun yang banyak pengorbanannya, disitulah banyak keutamaannya. Itu ya. Nah itu sabar. Sabar yang sesungguhnya itu adalah as-sabru anil ma'murat. Sabar dalam perintah Allah. Caranya gimana? Cintai perintah Allah. Kira-kira mencintai perintah Allah berat atau tidak? Lawannya soalnya setan, Ustadz, berat. Jadi iya, Belajar bagi ini juga hawa belajar nafsu, sabar. iya, Tapi bagi kudu hawa sabar. nafsu berat, ya betul tidak? Bagi hawa nafsu berat, Pak Bu. Contoh, nanti kita melaksanakan saum nih. Ketika Bapak Ibu sekalian melaksanakan saum, harus nahan haus, harus nahan lapar, harus nahan emosi. Tapi dorongan agama berat untuk menerima itu. Tapi dorongan hawa nafsu ya. Dorongan hawa nafsu berat untuk melaksanakan itu. Siapa yang tidak suka dengan makan? Ada yang tidak suka Bu dengan makan? Mustahil ya. Ada yang tidak suka minum? Mustahil. Semua orang suka. Tapi kalau misalkan saya tanya ya, suka tidak saum? Suka. Karena hawa nafsu berat. Ngapain nahan lapar gitu kan ya? Terus siapa yang tidak suka sholat? Siapa yang tidak suka? Semuanya dalam keadaan malas, Bu. Jadi manusia itu memang diciptakan dalam keadaan malas. Ya, karena ibadah-ibadah yang Allah berikan itu bagi hawa nafsu itu berat, tapi bagi dorongan agama ringan. Maka dari itu kenapa di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa surga itu dikelilingi sesuatu yang tidak disukai. Sedangkan neraka itu dikelilingi sesuatu yang kita sukai. Nah, itu ya. Maka dari itu kalau misalkan yang hal-hal yang disenangi, hal-hal yang ringan-ringan, hati-hati ya. Bisa jadi bisa menjerumuskan kita kepada neraka jahanam. Tapi kalau sesuatu yang Allah perintahkan berat jadi ringan ya, karena kita cinta, insya Allah ya, karena cinta itu akan luluh ya semuanya. Seperti misalkan ada seseorang, kalau di Sunda itu ada lagunya Pak Bu ya, mau hujan, mau geledek, sambar geledek, tapi dengan cinta itu langsung dilalui gitu kan ya, mau hujan, mau gelap, mau banjir, dilalui dikarenakan dia cinta gitu kan, melakukan hal yang berat-berat itu jadi ringan. Memang susah sih ya, nggak mudah ya. Seperti halnya belajar kan susah, Bapak Ibu ya. Tadi Ibu Tini menyepilkan tentang makhraj. Aduh, Ustaz, kalau bab makhraj saya susah. Nah itu, yang susah-susah itu surga insya Allah Bu. Ya, nanti hadiahnya surga. Yang susah-susah itu belajar makhraj susah, belajar tahsin susah ya. Terus ingin khusyuk dalam sholat susah ya. Terus apa lagi? Ingin hafalan Al-Qur'annya mungkin bertajwid susah, nggak mudah ya. Tapi yang susah-susah itu Allah cintai ya. Bahkan sebaliknya kalau misalkan yang mudah-mudah itu hati-hati ya. Itu alhamdulillah ya. Baik, lanjutkan lagi ya. Mohon maaf ini sedikit memotivasi saya saja ya, memotivasi diri sendiri, dan mudah-mudahan motivasi ini bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu, karena Ramadan ini luar biasa, harus kita maksimalkan. Kita berdoa kepada Allah terus-menerus, kita sehatkan ya Allah, di bulan Ramadan saya ingin memaksimalkan, sehatkan kita ya, seperti itu. Baik, cukup kita lanjutkan. Yang belum di sini siapa? Ibu Suhartina ya.
Silakan masuk Ibu Suhartina. Ya, ada suaranya Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Ya, sedikit diulangi Bu, yang wawajadaka do, ayat ke-7. Sepertinya kurang panjang sedikit lagi Bu. Wa wajadaka Do, yang 7. Afwan Ibu, yang 7. Wawajadaka dol. wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'amma yatima fala taqhar. Fa'amma as-sa'ila fala tanhar. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nah, alhamdulillah, masya Allah. Tuh, segini juga alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian ya, panjang pendeknya. Dan ini memang yang paling perlu diperhatikan adalah ini mad 6 harokat ya. Jadi mad 6 harokat itu tentunya masih ada rasa kurang juga ya. Jadi ibu-ibu sekalian coba panjangkan lebih panjang nanti kalau 6 harokat ya. Jadi nanti ukurannya adalah 2, 4, dan 6 ya. Untuk ukurannya seperti itu. Nanti kalau misalkan dirasa kurang panjang, sepertinya rata-rata kurang 1 ketukan ya. Kurangnya 1 ketukan. Jadi kalau misalkan dengan ketukan masih ingat 4 ya. Dengan 4 ketukan, tapi 4 ketukannya ini 4 ketukan lamban ya. Wa wajadaka dhallan. Nah, itu. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, seperti itu. Kurang lebih segitu ukurannya. Makanya lebih baik nanti yang mad wajib, mad jaiz itu lebih baik yang 4 dulu ya, ibu-ibu sekalian ya, yang 4 harokat. Jadi ukurannya yang 3 ketukan itu. Wa wajadaka ailan ailan. Nah, kurang lebih segitu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu 4. Kalau 2 kan? Fa ammal yatima fa'ammal yatima. Itu 2 harokat. Kalau 4, wa wajadaka ailan. Jadi segitu ya, tidak terlalu kepanjangan. Nah, ini rata-rata kebanyakan kelima nih. Ya terlalu apa namanya? Sebetulnya boleh saja 5, cuman ketika kita masuk 5 harokat, nah ketika membaca 6 harokat itu mirip-mirip 5 gitu ya. Jadi diusahakan lebih panjang lagi nanti 6 harokatnya ya. Nanti next kita periksa lagi ya. Baik, kita lanjutkan. Kak Faris, siap Kak Faris? Silakan masuk. Yes. Insyaallah, Ustaz. Langsung mulai aja. Ya, silakan langsung mulai saja. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. Nah, doanya masih kurang panjang. Kak Faris ya. Oh, yang di mana? Wa wajadaka dhallan. Kurang lebih segitu. ووجدك ضالا فهدى. Masih apa namanya? Ya, Oh, apa deh? kurang lebih. Jadi harus dilebihkan lagi sedikit lagi. Kurang lebih 2 ketukan lagi, Kak ya. Wa wajadaka dhall. Nah, ini ya. Ini mudah-mudahan terdengar apa ketukannya 4 kali. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, itu coba. ووجدك ضالا. Masih 3 nih ya. Kalau saya hitung masih 3. Jadi rata-rata kurang 1 ketukan ya. Oke, coba 1 kali lagi. Lebih panjang lagi Kak Faris. ووجدك ضالا فهدى. Nah, itu segitu. Nah, cuman kurang nabar nih. Ya, kurang nabar. Jadi Oh, nabar iya. itu jeda dulu di tasdid. Jeda dulu, nah baru. Nah, cuman panjangnya yang tadi sudah oke. Ya. Sudah oke. Enggak apa-apa, dilanjutkan aja dulu Kak Faris. وجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر. Taqohar, huruf qaf ya. Jangan sampai taghar, tapi taqohar. وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Nah, gitu. Alhamdulillah. Segitu aja dulu ya. Ini rata-rata betul ya di 6 harokatnya. Betul, jadi catatan untuk semuanya. Di 6 harokatnya rata-rata kurang 1 ketukan. Ya, jadi kalau diketuk nanti Bapak Ibu sekalian, apa ketukannya harus lamban sekali. Jangan sampai cepat gitu ya. Wa wajadaka dhallan. Nah, segitu. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, itu 6 harokat. Ya, jadi enggak 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tapi 1, 2, 3, 4. Nah, baru itu 6 harokat. Ya, baik, alhamdulillah. Baik, ada yang lain ya di sini yang belum saya sebutkan? Ibu Hani, kira-kira Ibu Hani bisa bergabung? Oke, belum sepertinya ya. Baik, alhamdulillah. Berarti kita cukupkan dulu Bapak Ibu sekalian. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang dengan program terbaru Bapak Ibu sekalian ya, insyaallah dengan program yang terbaru, dan kita akan bedah lebih komplit lagi ya karena kebutuhan kita ya. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali bahwa bulan Ramadan ini kita apa ya? Kalau saya nih seperti ini Pak Bu, kan bulan Ramadan itu luar biasa ya, banyak kajian, banyak pelajaran-pelajaran. Yuk kita tantang ya, kita tantang seberapa kuat kita memahami pelajaran-pelajaran yang kita akan dapatkan di bulan Ramadan ya. Kita akan maksimalkan, kita istilahnya bahasa saya ya, saya tantang nih ya di bulan Ramadan kita ingin memaksimalkan semaksimal mungkin dan akan di apa namanya akan dicoba gitu ya, dicoba terus maksimal ya, sekuat apa kita di bulan Ramadan, insya Allah dengan harapan apa? Harapan berharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, berharap pahala ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang terutama ya, dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kenapa hadis-hadis Rasulullah apalagi di bulan Ramadan ya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min danbi. Tidak hanya saum juga Bapak Ibu ya, ibadah-ibadah di bulan Ramadan
ya, yaitu tentunya dengan penuh pengharapan dan juga ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, dengan berharap pahala-pahala ganjaran dari Allah. Tapi dengan cara yaitu kita harus memaksimalkannya. Maka dari itu kalau Ramadan itu seperti apa ya? Kalau saya pernah mengisi kajian di bulan Ramadan itu, Ramadan itu adalah kebahagiaan. Ya, kira-kira Bapak Ibu kalau bahagia biasanya apa saja nih? Misalkan Ibu Eriga nih, Ibu Eriga kira-kira kalau bahagia itu ketika apa kira-kira? Ibu Eriga hadir? Hadir, lagi mikir Ustadz, kan dia banyak bahagianya. Jadi Nah, bingung. itu ya. Nah, kira-kira Sebut semua, Bu. ketika kita bahagia, kita sedang apa nih kira-kira? Contoh misalkan, ketika Oh, misalkan kita sehat, Ustadz. Sehat itu sehat sudah itu bahagia karena banyak yang bisa kita kerjakan. bahagia, gitu ya. Ya, Itu lebih ini sih, lebih mendalam itu ya. Ini ya. kalau misalkan kata bahagia secara umum, Bu. Contoh, misalkan ketika kita ngerasa memaknai bahagia itu ketika kita mempunyai momongan misalkan, atau ketika menunggu-nunggu sebuah momongan dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah berikan, wah bahagianya luar biasa sampai nangis. Nah, itu apa contohnya ya. Lebih Terus 1 apa M, lagi nih? Ustadz. Bahagia apa lagi nih? Gimana? Ya Ustadz, itu kalau saya sih yang pertama kebahagiaan yang saya rasakan itu ternyata bisa ikut privat ini, les privat. Nah, iya. Tahsin privat. Itu paling bahagia itu. Benar Ustadz. Ya, alhamdulillah. Nah, gitu. Kemudian Alhamdulillah, bahagia ya kan? berikutnya adalah pada saat ternyata bisa gitu menjalaninya gitu Ustadz. Itu bahagia juga. Alhamdulillah. Iya. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Jadi Kasih kalau kemudahan ini ya. lebih mendalam nih ini ya. Kalau kebahagiaan ketika belajar dan juga hasilnya bisa dirasakan ketika kita mengusahakannya gitu ya. Itu bahagia ya. Nah, itu yang Ibu rasakan, Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan itu harus kita rasakan juga di bulan Ramadan. Ya. Makanya pernah ketika suatu saat saya tanya kebahagiaan itu, misalkan ini kalau mahasiswa Bu ya. Kalau ketika Ibu menjawab, khususnya Ibu Eriga yang menjawab, mungkin ibu-ibu semua juga di sini menjawabnya pasti hal sama ya. Mendalam ini nih ya, kalau kaitannya dengan ini. Tapi kalau saya pernah bertanya kepada pekerja pabrik, terus kepada mahasiswa, beda. Bukan jawabannya, bukan ini Bapak Ibu. Pasti. Kalau jawaban Ibu Eriga ini mendalam gitu ya. Sudah betul-betul paham lah gitu ya. Nah, bagi mereka enggak. Gini, ketika ditanya apa makna dari kebahagiaan untuk Anda sekalian misalkan ya. Ada yang menjawab ketika dapat THR, bahagia saya. Itu ya. Mendapat THR, bahagia bagi orang yang bekerja gitu ya di pabrik. Terus bagi mahasiswa, apa yang makna dari kebahagiaan? Kebahagiaan itu ketika saya kan merantau nih ke kota ya. Terus ketika pulang bertemu sama ayah bunda, wah itu bahagia sekali, meluk gitu kan ya. Apalagi di bulan Ramadan itu ya. Jadi kebahagiaan yang di bulan Ramadan itu luar biasa. Pokoknya betul-betul semuanya ya. Di bulan Ramadan adanya THR, betul tidak? Di bulan Ramadan ada kumpulan keluarga yang asalnya merantau bertahun-tahun gak pulang-pulang, pas Ramadan pulang gitu ya. Nah, berkumpul dengan keluarga. Apalagi nih kebahagiaan di bulan Ramadan. Salah satunya yang tadi ya, Ibu Eriga, kita bisa belajar, menikmati indahnya belajar, terus kita luar biasa bisa merasakan kebahagiaan itu. Nah, kita harus dapatkan di bulan Ramadan ya. Ketika misalkan ditanya, kalau di bulan Ramadan bahagia tidak? Bahagia. Apa yang membuat Bapak Ibu bahagia di bulan Ramadan? Ya pasti bingung nih. Apa saja ya bahagia kan, banyak pahala dan lain sebagainya. Ya salah satunya hadis di dalam hadis Rasulullah, yaitu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Terus ada lagi man qama ramadhana imanan ya, melaksanakan sholat malam, melaksanakan saum ya, dan juga melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, itu akan digugurkan dosa-dosa kita ya. Jadi salah satu hadiah kenapa kita harus bahagia nanti di bulan Ramadan, salah satunya Bapak Ibu, dihapuskannya dosa-dosa kita. Maka dari itu mudah-mudahan ya, meskipun beberapa hari lagi kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa sampai nih bulan Ramadan ya.
Sampai jumpa di bulan depan ya. Sampai jumpa di pekan depan Bapak Ibu sekalian, kita sudah mulai masuk ke bulan Ramadan dan programnya baru kita padatkan. Jadi Ibu Bapak harus siap ya menerima pelajaran-pelajaran yang dipadatkan karena memang kebutuhan kita. Pasti Bapak Ibu juga saya yakin butuh ya, apalagi yang tadi yang jawab siapa? Yang surat-surat hafalan di dalam sholat ya. Ibu Tini atau Ibu Mardiana barusan? Ibu Nata kayaknya. Ibu Nata ya. Nah, Ibu Nata ya. Jadi betul dibutuhkan tuh ya, kita cek apakah surat Al-Ikhlas kita sudah betul atau tidak. Surat Al-Falaq kita sudah betul atau tidak, itu ya. Insya Allah ya. Iya. Nanti kita bertemu di pekan depan insya Allah ya, dengan 2 pertemuan seperti biasa tadi diinstruksikan. Nanti ada prakteknya, perwakilan, karena akan banyak Bapak Ibu ya. Nanti kita akan silaturahmi. Nanti kita itu sebetulnya memprogramkan segala hal yang pahalanya itu berlipat ganda ya. Kita nanti Bapak Ibu bisa bersilaturahmi dengan teman-teman yang lainnya ya, yang di kotanya luar biasa ya, jauh-jauh ya, pokoknya di Bandung itu jarang deh ya. Sepertinya di Bandung ada berapa ya Tesipa ya? Tuh ada Tesipa. Assalamualaikum Tesipa. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, sudah hadir alhamdulillah ya. Ini di Bandung jarang ya Tesipa ya yang hadir ya. Betul. Dikarenakan memang di Bandung itu memang banyak kajian, jadi ya pasti pada sibuk juga gitu ya, sibuk kajian di sana di sini ya. Maka itu ini luar biasa, sangat bahagia juga saya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian ya. Belum pernah ketemu secara offline, tapi di sini bisa ketemu ya. Mudah-mudahan tidak hanya di sini tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin hanya itu ya Tasyifa untuk Bapak Ibu sekalian juga untuk materi pada malam hari ini sebagai evaluasi untuk mempraktekkan Quran surah Ad-Duha, dan ini baru permulaan ya, baru permulaan. Kita mantapkan nanti di bulan Ramadan insya Allah ya. Baik, sebelum ditutup kajiannya, ada yang mau ditanyakan dulu, silakan Bapak Ibu sekalian. Sudah cukup Ustaz kalau saya. Oke, cukup ya. Ibu Nata, Ibu Tini, Ibu Suhartina. Cukup ya. Baik, Pak Ambar juga, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Gimana Bu? Udah cukup ya? Oke, alhamdulillah ya. Tuh, nggak kerasa sudah mau jam 10 ya. Nanti di bulan juga nanti kita sampai jam 10. Jadi sebetulnya malah jadi sedikit nanti ya waktunya. Tapi insya Allah kalau malam itu bisa dimanfaatkan. Tapi kita sebetulnya nanti Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan kita maksimalkannya jam 10. Dikarenakan sesudah jam 10 kita semua bisa melaksanakan ibadah yang lain ya. Terkhusus hajat sendiri ya, keinginan sendiri. Deresan Al-Qur'annya kita memaksimalkan setengah jam atau 1 jam. Saya pun juga sama, nanti setelah jam 10 beres langsung ke deresan sendiri gitu ya, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya dan semangatnya ya, insya Allah ya. Kita saling support ya, Bapak Ibu semangati saya, semangati tim juga, Tasyifa, Agesa ya, dan kita pun juga memaksimalkan ingin menyemangati Bapak Ibu sekalian. Kita saling support insya Allah ya. Mudah-mudahan dengan saling support ini mempererat kekeluargaan kita dan juga silaturahmi kita, meskipun jauh di mata tapi dekat di doa. Nah, ya, jauh di mata dekat di doa insya Allah ya. Kita saling mendoakan, Bapak Ibu mendoakan kita pun juga mendoakan Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kalau dipanjangkan akan semakin panjang, kan kalau dipendekkan ya akan semakin pendek juga ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan, dan juga atas segala kekurangannya kita insya Allah sama-sama, dan juga kita akan mengusahakan sebagaimana Rasulullah mengatakan orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita usahakan belajar dan kita usahakan pun juga mengajarkan ya. Adapun hasilnya ada kurang dan lebihnya manusiawi ya. Perlu diingatkan saja. Barangkali ada kata-kata di saya atau pembahasan di saya yang kurang ataupun tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pahami, ditegur saja ya. Kalau ada salah kata, tegur saja. Karena insya Allah dengan ditegur akan lebih baik lagi. Dan yang ditegurnya harus betul-betul menerima teguran itu dan evaluasi ya. Makanya kita sering kali mengirimkan kepada Bapak Ibu kuesioner ya.
tentang evaluasi asatid gimana, tentang evaluasi programnya gimana. Itu untuk apa? Untuk lebih baik, untuk untuk lebih baik lagi programnya untuk siapa? Kembali lagi untuk Bapak Ibu sekalian, ya, dan untuk kita semua seperti itu, ya. Ini jadi manjang lagi. Mohon maaf ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya cukupkan sekian. Aku lu qouli hada wastagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, Terima kasih sama-sama. Ustaz. Sehat-sehat Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, kembalikan ke Tasyifa, silakan. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ari untuk pemaparan materinya dan sharing-sharing pada malam hari ini juga bermanfaat bagi kita semua dan juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Dan untuk informasi mengenai program di bulan suci Ramadan juga sudah disampaikan juga ya oleh Agesa ya. Nanti juga untuk latihan serta tugasnya juga akan disampaikan juga melalui WhatsApp grupnya, dan kita nanti di bulan suci Ramadan juga akan lebih banyak, lebih produktif lagi untuk menggapai ridhonya Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga akan lebih memperbanyak amal ibadahnya juga ya, seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu semua di sini apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Apakah sudah cukup? Siva, berarti untuk kelanjutan berikutnya kita pakai WA aja gitu ya, kita konfirmasi Ya, ke Siva saja gitu ya. betul, betul Ibu. Untuk Agesa apakah ada tambahan lagi? Apakah sudah cukup? Sepertinya cukup. Oke, mungkin. Oke, baik Agesa. Kalau gitu terima kasih banyak untuk informasinya Agesa ya. Dan nanti selebihnya akan disampaikan melalui WhatsApp grupnya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semua, karena pada malam hari ini juga sudah menunjukkan waktu jam 10 malam. Mungkin itu saja yang Siva tentu sampaikan. Terima kasih banyak untuk Ustadz Ari yang sudah meluangkan waktu dan juga materinya. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir, menyimak, belajar bersama-sama, insya Allah bermanfaat. Dan kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, bertahan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu semua, Siva mewakili sobat ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Siva dan Kang Gesa. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat malam Bu Arika. Ya. Selamat beristirahat semua. Ya, mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.